saya ucapkan selamat pagi buat kita semua dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari dalam merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk menguatkan iman kita. Dan untuk itu sebagai dasar kita pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ibrani. Dari kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ibrani pasal 3 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, silakan merenungkannya dan mengamatinya. Ibrani pasal 3 ayat 14. Di situ dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhir pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan mengajak kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tetap berpegang teguh pada iman itu. Dan tentunya ini berlaku pada orang yang sudah berada di dalam Kristus dulu. Nggak mungkin Tuhan mengajak kita untuk bertahan pada iman yang benar sebelum kita menemukan mana iman yang benar itu. Tentunya iman yang benar adalah mengenal Injil itu seperti apa. Tentunya Injil adalah kabar baik. Kabar baik bagi orang yang menerima Injil itu. Dan tentunya Injil ini juga bisa menjadi maut bagi orang yang tidak mau menerima. Dan Kristus, kabar baiknya itu Kristus telah mati bagi semua orang. Bagi semua orang menanggung segala dosa. Nah, inilah kabar baik. Karena upah dosa ialah maut. Seharusnya orang yang berdosa menanggung maut karena dia telah berdosa. Tetapi karena Kristus, karena kasih-Nya sangat besar, Dia rela mati untuk semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Ya, tentunya Kristus, sekalipun Kristus telah mati untuk semua orang, tetapi Dia juga menuntut kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tentunya dengan cara bertobat dan percaya. Bertobat itu, kalau saya artikan itu mesti dia sadar dulu. Sadar dalam arti, dia menyadari dirinya bahwa sebagai orang berdosa. Dia mesti sadar dulu bahwa dia adalah orang berdosa. Dan mengakui itu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, saya sudah bersalah. Saya adalah orang berdosa. Dan menyesali perbuatan itu. Menyesali semuanya itu. Dan kemudian percaya bahwa segala dosa itu dosa dari dulu, dosa yang sekarang, dan dosa sampai saya mati nanti, Tuhan itu telah tanggung semuanya itu di kayu salib. Ini yang perlu diaminkan. Maka sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, dia berkata, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kembali kita ke tema kita, yaitu tema kita dulu adalah berpegang teguh pada iman yang benar. Berpegang terus sampai mati. Berpegang teguh pada iman. Dan ini saya sudah katakan tadi, ini tentunya hanya berlaku pada orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, inilah tanggung jawab kita, berpegang terus pada iman itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa? Mengapa kita harus berpegang terus pada iman itu? Mengapa kita harus tetap berpegang terus pada iman itu? Coba kita buka di kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. Ayat pertama sampai kedua. Di situ dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Jadi alasan mengapa kita harus berpegang teguh pada iman yang benar, yang pertama supaya kita tidak sia-sia menjadi percaya. Oh, tentunya dalam menerima Injil, harganya itu tentunya pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang membayarnya dengan nyawanya sendiri. Misalkan dia percaya dan bertobat dan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lingkungan sekitarnya tidak menerima hal itu, dan sehingga membuat dia memberi pertanggungjawaban atas iman itu. Ada banyak para pahlawan iman hanya karena Injil, hanya karena iman, hanya karena berpegang terus pada iman, nyawanya melayang, rela. Karena Tuhan menuntut kita supaya berpegang teguh pada iman yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekalipun kita sudah menerima Tuhan, sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita sudah memperoleh jaminan keselamatan ini, ini kan hanya berupa jaminan, masih belum kita memiliki sepenuhnya. Ini baru kita memiliki sepenuhnya itu kalau kita sudah berada di dalam surga nantinya. Jadi kita selama di dunia ini kita dituntut setia. Jadi mestinya kita berpegang teguh. Jadi sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nanti di pertengahan jalan kita meninggalkan iman, maka kita akan menyanyiakan keselamatan itu. Makanya kita termasuk orang-orang yang menyanyiakan keselamatan, termasuk orang-orang yang sia-sia telah percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak peringatan di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang mengatakan supaya kita berpegang teguh pada iman yang benar. Misalkan Ibrani pasal 10 ayat 23. Coba kita buka Ibrani pasal 10 ayat 23. Di situ dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mesti kita berpegang teguh pada iman. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan orang ini tidak berpegang teguh pada iman? Apa yang membuat orang ini bisa meninggalkan iman? Ada banyak penyebabnya. Misalkan kalau kita baca di 2 Petrus kalau kita baca di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sudah berada di dalam Kristus bisa saja meninggalkan iman yang benar. Salah satu alasannya di sini karena terseret oleh kesesatan, dunia ini. Bukan hanya dunia, kesesatan berbagai ajaran. Makanya di kitab 1 Timotius, pasal 4 ayat 12, ayat 13, di situ dikatakan kepada Timotius, Rasul Paulus menasihati Timotius supaya ia, di ayat 13 ini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sebenarnya ini Rasul Paulus menasihati Timotius, walaupun sekalipun Timotius pada saat itu sudah menjadi seorang gembala, menasihatinya supaya dia tetap belajar firman Tuhan, berpegang teguh pada iman, supaya dia tidak terseret pada kesesatan. Inilah yang membuat orang kadang-kadang bisa terseret oleh berbagai ajaran, karena kurang pahamnya akan firman Tuhan. Makanya kita
tidak ada batas waktu. Makanya Rasul Paulus menyuruh setiap orang yang sudah percaya untuk belajar terus firman Tuhan, menggali terus firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini ada banyak misteri. Makanya butuh kerendahan hati dalam mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus berpegang teguh pada iman yang benar. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya pengajaran. Bisa saja juga misalkan oleh harta dunia. Dunia menawarkan berbagai hal, misalkan harta. Misalkan ini, siapa? Si Demas. Demas terseret oleh hal-hal duniawi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Dikatakan di situ, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galilea dan Titus ke Dalmatia. Nah, di sini perlu diketahui dulu, Demas adalah teman Rasul Paulus dalam penginjilan. Dia sendiri menyaksikan bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil, bagaimana Rasul Paulus melakukan berbagai mujizat. Dia sendiri menyaksikannya di depan matanya sendiri, tetapi di akhirnya dia meninggalkan iman. Karena dia mencintai dunia ini, dia lebih mengasihi hartanya, maka dia termasuk orang-orang yang telah menjadi sia-sia menjadi percaya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk itu marilah bagi Bapak Ibu yang sudah percaya berpegang teguh sampai akhir zaman, sampai akhir hidup ini. Karena kenapa? Sekalipun kita sudah diselamatkan, sudah berada di dalam Injil yang benar, kalau kita tidak berpegang teguh, maka kita akan keluar dari iman itu, maka kita akan kehilangan keselamatan itu. Makanya di kitab Ibrani memperingatkan keras bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Di Ibrani pasal 6 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, maksudnya itu orang yang mengecap firman Tuhan itu adalah orang yang sudah pernah bertobat dan percaya. Maksudnya orang yang sudah pernah menerima keselamatan itu. Orang yang sudah pernah menerima keselamatan itu. Tetapi kalau di akhir hidupnya, di sepanjang hidupnya, dia meninggalkan iman itu, maka dia dikatakan di sini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada korban. Jadi orang yang sudah keluar dari iman yang benar, tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Tuhan Yesus tidak menjamin lagi hal itu. Maka dia termasuk orang yang telah sia-sia menjadi percaya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah berpegang teguh pada iman itu, supaya kita memperoleh jaminan keselamatan itu seutuhnya. Karena ketika kita masih tinggal di dunia ini, itu hanya berupa jaminan. Kita masih belum memperoleh seutuhnya. Ini kita bisa memilikinya nanti itu ketika kita sudah berada di surga nantinya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah poin pertama. Poin kedua, mengapa kita harus berpegang teguh pada iman yang benar? Yang kedua yaitu karena besar upah yang menantikan. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 10 ayat 35, kitab Ibrani pasal 10 ayat 35, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, seberapa besar upah itu? Mengapa kalau kita berpegang teguh pada iman itu, besar sekali upah yang menanti? Oh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan,
Kalau kita baca lagi di kitab Filipi pasal 3 ayat 14. Pasal 3 ayat 14 di situ dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita masih tinggal di dunia ini, kalau kita berpegang teguh pada iman yang benar, tentunya tidak mudah. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali. Sebenarnya berdasarkan tantangan itu, berdasarkan pencobaan itu, disitulah kita sebenarnya memperoleh upah itu. Disitulah kita diukur seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita dalam mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya Rasul Paulus mengajak orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus untuk menghasilkan buah-buah pertobatan, supaya ketika kita nanti sampai di surga, kita itu memperoleh upah. Jangan sampai kita sampai di surga, kita tidak memperoleh apa-apa. Jangan seperti orang yang keluar dari dalam api, dia tidak membawa apa-apa. Makanya ketika kita masih banyak kesempatan di dunia ini, hasilkanlah buah-buah pertobatan, supaya kita sampai di surga nanti banyak sekali upah yang kita nantikan. Dan tentunya upah di situ adalah upah yang tidak dapat layu, upah yang abadi. Misalkan di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Ini salah satu contoh upah yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Di situ dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Maksudnya ini upah ini nanti berlaku untuk selama-lamanya, karena nanti di surga kita akan hidup kekal. Jadi upah itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita masih tinggal di dunia ini, ketika masih memiliki banyak kesempatan, hasilkanlah buah-buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Turutilah firman Tuhan, supaya lewat hidup kita, selain nama Tuhan termuliakan, sebenarnya banyak sekali upah yang menanti. Untuk itu, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dapat menguatkan iman Bapak Ibu, dan apabila sekiranya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah menonton video ini, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Jangan sampai seperti orang kaya yang baru menyesal ketika dia sudah berada di dalam penyiksaan, ketika dia sudah mengalami penyiksaan. Pada waktu itu, sehingga dia minta kepada Abraham, meminta salah seorang dari situ untuk memberitakan Injil kepada keluarganya. Tetapi apa kata Abraham? Mereka itu memiliki kitab Musa, kitab Taurat, memiliki Injil. Jadi kalau mereka mengasihi Tuhan, mestinya mereka membaca Alkitab, mesti membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka kalau mereka mengasihi Tuhan, kalau mereka belajar kitab suci, pasti mereka menemukan kebenaran. Jangan sampai kita baru menyesal seperti orang kaya ini. Karena kita tidak tahu, mungkin umur 1 tahun, umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang jelas di dalam Alkitab, paling kuat manusia di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, 80 tahun. Untuk itu terimalah keselamatan ini. Karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap pribadi manusia. Untuk itu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Anda memperoleh keselamatan itu. Yang kedua, berpegang teguh karena upahnya sangat besar. Selain kita memperoleh keselamatan, ada banyak upah lain yang menantikan kita. Untuk itu,
berpegang teguhlah sampai kita masuk surga, sampai kita meninggalkan dunia ini. Sampai di sini pertemuan kita. Maranatha.